Ada jasmani, rohani, dan fisik. Fisik? Kami merencanakan dan memahami, menalar. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Salwa Audita Sagina dengan NIM 24410012. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit materi saya yang berjudul Unsur dan Fitrah Manusia. A. Pengertian fitrah manusia. Fitrah manusia adalah potensi dasar atau sifat asal manusia yang dibawa sejak lahir, berupa kecenderungan alami untuk beriman kepada Allah dan menjalankan tugas sebagai hamba dan khalifah di muka bumi. Dalam Islam, fitrah meliputi 3 aspek. Pertama, jasmani, rohani, dan nafsu. Fitrah manusia juga mencakup beberapa aspek yang menjadi potensi kecenderungan alami sejak lahir. Yang pertama, fitrah keimanan. Kedua, fitrah jasmani. Ketiga, fitrah perkembangan. 4, fitrah belajar dan bernalar. 5, fitrah seksualitas dan cinta. Keenam, fitrah individualitas dan sosialitas. Dan terakhir, fitrah bakat dan kepemimpinan. Baik, kita langsung ke poin B. Unsur-unsur fitrah manusia. Fitrah manusia pada dasarnya adalah kondisi alami atau bawaan sejak lahir yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Fitrah ini mencakup beberapa unsur. Yang pertama, aspek spiritual, kesadaran dan kecenderungan tauhid. Kedua, aspek fisik, potensi kebaikan dan kesucian manusia dilahirkan dengan hati yang suci dan kecenderungan berpikir pada kebaikan. Yang ketiga, yaitu aspek sosial, manusia lahir dengan potensi kebaikan dan hati suci yang mendorongnya untuk berbuat baik dalam hubungan sosial. 4, aspek intelektual. Aspek intelektual adalah kemampuan mental seseorang dalam berpikir, memahami, menalar, merencanakan, atau memecahkan masalah. Kelima, aspek emosional. Aspek emosional berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengelola, dan mengendalikan emosi diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir adalah aspek kreatif, mencakup beberapa dimensi utama yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam berpikir dan berkreasi. Baik, kita masuk ke poin C, cara pengelolaan fitrah manusia. Pengelolaan fitrah manusia adalah proses menjaga, mengembangkan, dan mengarahkan potensi dan kecenderungan alami tersebut agar manusia dapat hidup sesuai dengan tujuan penciptanya. Dan pengelolaan fitrah manusia melibatkan 3 faktor. Yang pertama, unsur jasmani dan rohani. 2, pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. 3, lingkungan dan pengalaman. Dan adapun cara pengelolaan fitrah manusia dengan baik. Pertama, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup yang menjadi fitrah manusia sejak lahir. Kedua, menggunakan akal dengan baik untuk merenungkan ayat-ayat Allah dan fenomena alam sebagai bukti kekuasaannya. 3, minimalisasi nafsu-nafsu buruk dan meneladani sifat-sifat ketuhanan. 4, mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai sejak dini. Terakhir, kelima, penyucian jiwa atau tazkiyah an-nafs dengan membersihkan hati dari kotoran yang mencemari akidah dan keimanan melalui pengalaman syariat agama secara menyeluruh. Sebelum berakhirnya materi saya akan memberitahukan sedikit kesimpulan tentang unsur dan fitrah manusia. Kesimpulannya adalah, fitrah manusia adalah potensi dasar yang Allah tanamkan dalam diri setiap manusia sejak lahir. Fitrah ini meliputi beberapa unsur seperti aspek spiritual, fisik, sosial, intelektual, emosional, dan aspek kreatif. Semua unsur ini merupakan bekal alami untuk menjalani kehidupan secara seimbang, bermakna sesuai dengan tujuan. Itulah materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.